Halo guys, hari ini aku mau buat salah satu makanan tradisional yaitu onde-onde. Bedanya ini onde-onde pelangi ya. Pertama-tama kita mau buat isiannya dulu ya. Kita siapkan kacang hijau, kemudian dikukus dan diberi satu daun pandan. Ini dikukus selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit kemudian diangkat dan dihancurkan, boleh di blender atau diulek pakai cobek ya. Untuk ini aku mau kasar aja, jadi diulek pakai cobek. Kurang lebih seperti ini teksturnya, kasar. Kemudian kita masak lagi dan kita beri larutan ketan putih dan gula pasir ya. Kurang lebih nanti teksturnya seperti ini, sudah mengental ya. Ini nanti boleh ditambahkan air sedikit. Nah, kemudian aku angkat dan aku pindahkan ke mangkok. Ini kita sisihkan dulu, kemudian kita bikin kulit onde-ondenya. Pertama-tama kita siapkan tepung ketan putih sebanyak 250 gram. Nah, di sini aku pakai merek Rose Brand ya. Merek apa aja sebenarnya bebas, cuma kebetulan adanya merek Rose Brand. Kemudian kita tambahkan juga tepung beras sebanyak 2 sendok saja. Ini juga pakai merek Rose Brand. Merek lain juga bebas ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan untuk video terbaru dari Fadlun Channel. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Oke, selanjutnya kita masukkan gula pasir sebanyak 100 gram. Untuk kemanisannya bisa diatur masing-masing ya. Untuk aku ini 100 gram sudah cukup manis. Kemudian diaduk dan diuleni dengan diberi air hangat sedikit demi sedikit. Nah, di sini untuk memudahkan menguleni adonan kulit onde-ondenya, aku menggunakan tangan ya. Ini dipastikan sudah cuci tangan dan tangan dalam keadaan bersih. Nah, kemudian lanjut diuleni sampai benar-benar kalis. Bisa ditambah air sedikit demi sedikit ya. Nah, kurang lebih teksturnya sampai seperti ini ya. Ini benar-benar sudah kalis dan bisa dibentuk bulat-bulat. Apabila dipipihkan juga tidak hancur. Kalau masih hancur bisa ditambah air sedikit demi sedikit ya. Kemudian aku bagi 3 adonan untuk diberi 3 pewarna dan 3 perasa. Yang pertama aku pakai perasa melon dengan warna hijau. Untuk adonan yang kedua aku pakai perasa stroberi dengan warna merah ya. Nah, lanjut untuk yang ketiga aku pakai warna ungu dengan perasa anggur. Untuk pewarna dan perasa makanan itu bisa diganti dengan selera teman-teman semua ya. Kurang lebih nanti penampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti untuk mempermudah teman-teman dalam pengisian onde-ondenya, aku mau bulat-bulatkan dulu ya. Nah, ini tidak ditimbang karena ini untuk konsumsi sendiri. Kalau mau dijual boleh ditimbang dulu ya. Kurang lebih pembulatannya seperti ini. Lakukan pembulatan sampai adonan habis ya teman-teman.
Nah, kurang lebih penampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk 250 gram ini jadi 24 pieces. Satu warnanya dapat 8 pieces. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengisi onde-ondenya dengan kacang hijau. Kita ambil satu bulatan dulu, kemudian kita pipihkan dan kita isi kacang hijau. Ini sebenarnya kurang air tapi tidak apa-apa, masih bisa untuk dibentuk. Tapi kalau teman-teman mau yang benar-benar kalis bisa ditambah air lagi ya. Kurang lebih nanti pembulatannya seperti ini. Usahakan jangan ada isian yang keluar ya. Lakukan cara ini sampai adonan terisi dengan isian kacang hijau semua. Tahap selanjutnya yaitu pemberian biji wijen. Nah, untuk biji wijennya sendiri ini sudah disangkai dulu ya teman-teman. Sayangnya video pemberian biji wijennya ini tidak kerekam ya teman-teman. Yang jelas nanti adonannya dicelup ke air biasa dulu, baru nanti digulingkan ke biji wijen supaya nempel dan tidak kemana-mana saat digoreng. Tips supaya onde-onde saat digoreng tidak meletus. Yang pertama, siapkan minyak dingin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, masukkan semua onde-onde yang sudah diberi wijen ke dalam minyak. Tips selanjutnya, masak onde-onde dengan api kecil. Jika onde-ondenya sudah mulai mengembang, bisa sambil dibolak-balik ya, supaya onde-ondenya tidak meletus. Jika onde-ondenya sudah mengembang dan sudah bulat, apinya bisa dibesarkan dulu ya teman-teman, supaya onde-ondenya tidak berminyak dan dalamnya kopong. Kalau kulit onde-ondenya sudah mengeras, bisa diangkat dan ditiriskan dulu ya teman-teman. Nah, kenapa menunggu kulitnya mengeras? Supaya dalam onde-ondenya itu benar-benar kopong. Dan cara ini itu dijamin tidak akan meletus, dan kalau onde-ondenya sudah dingin tidak gampang peot ya. Kalau misal untuk penggorengannya ada 2 tahap, usahakan untuk yang tahap kedua tunggu minyaknya dingin dulu ya, supaya adonannya juga tidak bantat dan bisa mengembang sempurna dan pastinya tidak meletus. Nah, ini dia hasil onde-onde pelanginya. Sangat cantik ya. Siapa nih yang suka makan onde-onde? Kalau aku sih suka ya. Ini adalah salah satu makanan tradisional favoritku. Untuk onde-onde pelangi ini dijamin anti meletus, anti peot, dan pastinya kopong. Ini aku ambil satu onde-ondenya, ini masih panas ya. Nah, ini kita buktikan dulu apakah dalamnya kopong. Ternyata kopong ya teman-teman. Dan untuk manisnya ini menurutku sudah pas, dan tekstur luarnya itu juga crunchy ya. Jangan lupa untuk di like, share video ini, dan di komen ya teman-teman. Terima kasih.